Shalom. Renungan kali ini berjudul Sun Ante Lambano, Pertolongan Roh Kudus, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 26-27. Roh Kudus bukan hanya sekadar mendampingi orang-orang percaya dan menolong mereka, tetapi menolong orang percaya untuk dapat berdoa kepada Tuhan pada saat-saat paling rendah dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam ayat 26. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan atau infirmities kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Kita kembali ke ayat pertama di mana Alkitab mengatakan demikian juga Roh Kudus menolong kelemahan kita. Kata kelemahan dalam bahasa Yunani, asthenia. Kata asthenia adalah sebuah kata generik yang mencakup semua jenis sakit penyakit, bukan menunjuk pada satu penyakit tertentu saja. Ketika kita mempelajari keempat Injil, ada 5 kategori penyakit yang Yesus sembuhkan. Dan Yesus masih terus menyembuhkan 5 kategori penyakit itu sampai sekarang melalui tangan-tangan orang yang percaya. Kategori pertama adalah nosos dalam bahasa Yunani. Kita temukan kata nosos ini dalam Matius pasal 4 yang diterjemahkan sebagai penyakit. Kata nosos menggambarkan kondisi kronis yang tidak ada obatnya atau tidak dapat disembuhkan, seperti kanker atau AIDS. Lalu kategori kedua adalah malakia dalam bahasa Yunani. Kata malakia ini juga ditemukan dalam Matius pasal 24, tetapi sangat berbeda dengan kata pertama, nosos. Bahkan, keduanya tidak pernah terdengar sama. Kata malakia ini menggambarkan penyakit yang menyerang otot atau saraf. Penderita bisa hidup dengan penyakit ini, tetapi jika ia menderita malakia, ia menjadi lumpuh. Ia tidak bisa lagi berfungsi. Ia bisa hidup tetapi ia tidak bisa bangun dan pergi kemana-mana. Ini penyakit yang melemahkan dan mengerikan. Kategori ketiga adalah kakos dalam bahasa Yunani. Dan seperti digunakan di dalam keempat Injil, kakos selalu digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang diganggu oleh roh-roh jahat. Dalam konteks ini, ada kata kakos menggambarkan orang-orang yang secara mental dalam keadaan bingung atau confused dan tertindas, oppressed. Sangat menyedihkan. Kategori penyakit keempat adalah mastigos dalam bahasa Yunani. Kata mastigos ini dalam Perjanjian Baru diterjemahkan sebagai wabah. Contohnya dalam Markus pasal 5, Alkitab menceritakan tentang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan Alkitab mengatakan, ia tidak membaik, bahkan memburuk. Alkitab mengatakan, ketika ia menjangkau Yesus, ada kekuatan masuk ke tubuhnya. Dan saat itu juga ia disembuhkan. Dalam bahasa Yunani, ia dikatakan disembuhkan dari matigosnya. Kata wabah adalah bahasa tua yang digunakan untuk menggambarkan penyiksaan oleh prajurit Romawi. Mastigos adalah penyakit kambuhan, suatu penyakit yang menyerang seseorang terus-menerus. Sebagai contoh adalah tekanan darah tinggi atau sakit kepala, migrain. Kategori penyakit kelima adalah arostos dalam bahasa Yunani. Kata arostos menggambarkan seseorang yang begitu sakit sehingga ia berada dalam keadaan antara hidup dan mati.
ia dapat dikatakan dalam kondisi kritis, memberi pemikiran seolah-olah sedang komatos. Dalam Markus pasal 16 ayat 18, ketika Yesus berkata bahwa orang-orang percaya akan meletakkan tangan pada orang sakit dan penyakitnya akan sembuh. Kata Yunani untuk penyakit itu arrostos. Yesus mendemonstrasikan betapa besar otoritas kita dalam dirinya. Dia mengatakan, kita juga akan meletakkan tangan kita pada penderita koma, dan bahkan penderita koma pun akan sembuh. Meskipun demikian, Alkitab tidak mengatakan mereka akan langsung bangkit dari tempat tidur mereka, tetapi mereka akan sembuh karena kuasa kesembuhan. Ini 5 kategori penyakit yang Yesus sembuhkan, dan Yesus masih terus menyembuhkan 5 kategori penyakit itu sampai sekarang. Apa hubungan kata-kata nosos, malakia, kakos, mastigos, dan arostos dengan ayat Roma 8 ayat 26? Perlu dicatat, kata kelemahan adalah sebuah kata generik yang mencakup semua jenis sakit penyakit, termasuk 5 kategori penyakit yang disembuhkan oleh Yesus. Berarti semua 5 kategori itu termasuk dalam kata kelemahan. Kita melihat seluruh ayat Roma 8 ayat 26. Ayat tersebut menggambarkan bagaimana keadaan kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Jika kita tidak mendapatkan pertolongan Roh Kudus, maka kita berada dalam keadaan tidak dapat disembuhkan. Sekarang kita tetapkan kenapa kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Apa pertolongan ini? Kata pertolongan adalah kata dalam bahasa Yunani, sun ante lambano, sebuah kesatuan dari 3 kata dan secara kronologis sangat penting. Ini pertama kali kata ini digunakan. Tidak pernah sebelumnya digunakan dalam kesusastraan sekuler. Kata ini pertama kali digunakan dalam ayat tersebut. Itu berarti ketika ayat Roma 8 ayat 26 ditulis, Roh Kudus berhasil mencari kata yang tepat untuk menjelaskan pertolongannya. Pada awalnya, dia tak bisa menemukan satu kata pun guna menggambarkan pertolongannya kepada orang percaya di dalam seluruh perbendaharaan kata Yunani yang padahal cukup baik. Dia mulai mencari kata pertama dan menemukan kata sun yang berhubungan dengan kemitraan dan kerjasama. Kata sun menggambarkan apa yang kita lakukan dalam kemitraan atau kerjasama dengan orang lain. Dalam 2 Korintus 6 ayat 1, Alkitab mengatakan, kita adalah kawan sekerja Allah. Kata sekerja di sana sama dengan sun. Kata itu selalu menghubungkan kita dengan orang lain, dan itu sangat penting dalam ayat ini. Menyatakan kepada kita bahwa ayat ini bukan tentang apa yang Roh Kudus lakukan secara sepihak untuk kita, tetapi ini adalah pertolongan yang kita alami ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kata di tengah, ante, berarti berlawanan, mengambil sikap bermusuhan. Namun jika kita mempelajari bentuk awal sebelumnya, bukan saja seseorang yang dalam posisi berlawanan, melainkan menggambarkan seseorang yang menjadi ancaman terhadap masyarakat. Seseorang yang begitu berbahaya. Di dalam masyarakat, dia melawan segalanya. Kata ante memberi pemikiran sesuatu berbahaya, resiko, atau seseorang yang berbahaya terhadap orang lain. Lalu kata ketiga, lambano, berarti mengambil. Akan tetapi dalam konteks ini, mengambil dengan paksa atau merampas. Jika dikaitkan dengan Roh Kudus, sun menggambarkan peran Roh Kudus dalam kemitraan atau kerjasama dengan kita. Kata ante menggambarkan sikap Roh Kudus yang sangat sedih atau geram atau sangat marah, hingga siap sedia mengambil tindakan mengenai sesuatu. Sedangkan kata lambano
menggambarkan keinginan Roh Kudus. Dia begitu sedih tentang sesuatu sehingga dia ingin merampasnya untuk dirinya sendiri. Namun ketika ketiga kata bahasa Yunani itu digabungkan, sun ante lambano, dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab King James, diartikan sebagai kata help atau pertolongan. Nama Yesus sendiri bukanlah suatu nama yang spesial atau istimewa. Hanya karena mereka menyebut nama Yesus, mereka tidak mengalami mujizat atau tanda-tanda ajaib. Nama Yesus menjadi berkuasa ketika nama itu disebut dalam kemitraan dengan Roh Kudus. Ketika kita dan Roh Kudus mengatakan nama Yesus bersama-sama, itulah ketika kuasa dilepaskan melalui nama Yesus. Kita bahkan tidak bisa menggunakan nama Yesus dengan efektif tanpa kemitraan dengan Roh Kudus. Begitu kita berseru, mohon pertolongan, Roh Kudus datang mendampingi kita sebagai mitra. Sekarang kita tidak lagi menghadapi berbagai masalah sendiri, tetapi kita dan Roh Kudus bersama-sama. Sikap Roh Kudus terhadap setiap serangan itu adalah anti atau berlawanan. Dia marah. Dia terus-menerus siap, dan keinginan Roh Kudus adalah menjangkau bersama kita untuk menggenggam, memegang, dan menyingkirkan berbagai masalah itu dari kehidupan kita. Roma 8 ayat 26 sungguh-sungguh mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, yang berarti kelemahan kita tidak menyingkirkan atau diskualifikasi kita. Kelemahan kita justru memenuhi syarat bagi kita untuk memohon pertolongan dalam ayat ini. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak dapat disembuhkan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita lumpuh secara spiritual. Jika kita tidak memiliki pertolongan Roh Kudus, kita bingung dan tertindas oleh roh-roh jahat. Berbagai masalah kita terus-menerus mengalahkan kita. Jika kita tidak mendapatkan pertolongan Roh Kudus, kita koma. Kelemahan kita yang membuat kita memenuhi syarat, qualified, mendapatkan pertolongan Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28, Alkitab mengatakan, Allah menyebut 3 kategori manusia: orang-orang bodoh, orang-orang lemah, serta orang-orang tidak terpandang, hina, dan tidak berarti. Dan Allah memilih orang-orang bodoh, lemah, tidak terpandang, hina, dan tidak berarti. Allah memilih orang-orang yang digambarkan begitu buruk, hingga mereka tidak pantas dalam pandangan umum. Dalam bahasa Yunani, mereka digambarkan sebagai orang-orang yang ditolak masyarakat. 1 Korintus 1 mengatakan bahwa Allah memilih yang bodoh. Dalam bahasa Yunani, bodoh adalah moreno atau moron. Orang bodoh tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Orang bodoh bergantung sepenuhnya kepada orang lain untuk memimpin dan membimbingnya. Kita semua memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan Roh Kudus. Sesuai 1 Korintus 1, kita diselamatkan ketika Allah menemukan kita. Kita begitu buruk, hina, tidak berarti, dan bodoh. Oleh karena itu, kita memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan. Lihat bagian selanjutnya dari ayat Roma 8 ayat 26, sebab kita tidak tahu. Dalam bahasa Yunani secara harfiah dikatakan, kita tidak memiliki pengetahuan, dan itu untuk menunjukkan betapa bodoh sekali kita tanpa Roh Kudus. Dikatakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dalam kalimat ini, kata harus dalam bahasa Yunani, ti, menggambarkan detail terkecil. Hampir sama seperti Paulus katakan, lupakan hal-hal yang besar jika kita tidak memiliki pertolongan Roh Kudus.
Kita bahkan tidak tahu bagaimana berdoa dengan benar mengenai hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Kita harus mendapatkan pertolongan Roh Kudus. Firman Tuhan adalah pedang Roh Kudus. Alkitab adalah pedang yang besar. Jika kita ayunkan, jika kita gunakan, jika kita pelajari, akan mengembangkan pikiran kita, mengembangkan otot spiritual kita. Tetapi jika kita menghadapi situasi-situasi tertentu, kita tidak mengayunkan Alkitab di hadapan penyakit. Kita perlu mengetahui secara spesifik apa yang harus dikatakan. Secara spesifik, bagaimana kita harus berdoa, berarti kita bahkan tidak bisa berdoa tanpa Roh Kudus. Dan untuk membuat ini lebih serius, dikatakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dalam kalimat ini, kata harus itu adalah they, yang bisa diterjemahkan kita tidak tahu bagaimana harus berdoa sesuai keperluan dan kebutuhan kita. Bisa terjemahkannya, kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa sesuai yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah baru. Ini menunjukkan tidak ada satu formula berdoa untuk segala masalah. Kita diperhadapkan dengan masalah baru yang membutuhkan cara berdoa yang baru. Kita harus berdoa secara spesifik, benar dan tepat. Roh Kudus melihat semuanya. Dia mengetahui semuanya dan Dia satu-satunya yang benar-benar tahu bagaimana harus berdoa. Paulus mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, seperti kita harus berdoa sesuai yang dibutuhkan keadaan, tetapi Roh sendiri melakukan. Siapa yang menjadi perantaraan atau intercession? Roh menjadi perantaraan untuk kita. Selama ini kita berbicara tentang perantaraan, tetapi ayat ini mengatakan Roh yang menjadi perantaraan untuk kita. Kata perantaraan ini memiliki 3 pemikiran. Pertama, berarti jatuh ke dalam lubang dengan seseorang lain, yang berarti kita tidak memenuhi syarat untuk ini, kecuali kita berada dalam lubang. Kebanyakan dari kita berada dalam lubang sepanjang waktu. Kita butuh pertolongan. Kedua, berarti membagi emosi dan frustasi. Dan ketiga, kata perantaraan ini bisa diterjemahkan sebagai menyelamatkan, yang secara harfiah berarti saya akan keluar dari permasalahan saya. Karena Roh Kudus akan menjadi penyelamat buat saya. Perantaraan sebuah kata menyelamatkan. Sikap Roh Kudus adalah ante. Dia marah terhadap apa yang iblis telah coba lakukan terhadap kita. Dia menjadi perantaraan bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata keluhan ini adalah stinegmas, yang berarti melepaskan perasaan-perasaan terdalam. Roh Kudus masuk ke dalam kita sebagaimana kondisi kita adanya. Amin.